kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah, konstan, tapi tetap bersyarat ya. Jika kita melanggar, maka ada konsekuensi. Namun, pasal ini juga menunjukkan ada harapan bahwa jika kita berbalik, kita bertobat, maka kesetiaan Tuhan itu tetap berlanjut. Kita akan masuk kepada pelajaran hari ini. Saya hanya coba untuk mengakomodasi dua pertanyaan yang muncul dari teks kita, berharap untuk kedua pertanyaan ini bisa mencakup akan pelajaran kita di hari Selasa. Pertanyaan yang pertama, hari Selasa ini adalah mengingat sejarah dan pertobatan. Mengingat sejarah dan pertobatan. Baik, jadi pertanyaan yang pertama yang dimunculkan oleh pelajaran sekolah sahabat kita adalah diminta untuk kita baca dulu Mazmur 106. Kemudian ada pertanyaan di sana, peristiwa sejarah apakah dan pelajarannya yang ditonjolkan dalam Mazmur ini. Jika masih mengingat hari kemarin, mengingat sejarah dan pujian kepada Tuhan. Ya, jadi dengan mengingat sejarah, kita akan dibawa untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan hari ini ada kajian tambahan, lanjutan, boleh saya sebutkan, karena kemarin juga disebutkan bahwa tidak hanya untuk mengingat akan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, tetapi juga sekaligus mengingat penghakiman-penghakiman yang diucapkan oleh Tuhan. Dan kemarin sudah kita refleksikan, jika terhubung dengan penghakiman, maka mengajak kita untuk mari hidup setia menjalani apa yang Tuhan perintah. Dan ini terhubung dengan pertobatan ya, yang lebih lengkap pada pasal 106. Kalau kemarin 105, hari ini 106. Nah, sekarang kita lihat peristiwa-peristiwa apakah yang ditonjolkan dalam Mazmur ini. Mari saya baca dulu ayat 1 dan 2, dia katakan begini. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Saudara, saya melihat bahwa walaupun ya kita sudah awali dari 78, kemudian 105, dan hari ini 106. Hampir menyeluruh terhubung, bahkan secara belak-belakan di pasal 106 ini menyebut atau mendaftarkan untuk pelanggaran-pelanggaran orang Israel. Di pasal sebelumnya 105 memang tidak diungkapkan, tapi memang disinggung ya tentang penghakiman. Tapi walaupun demikian, saudara bisa lihat, kita bisa melihat bahwa ada pertanyaan di Zoom, tidak kelihatan gambar. Apakah yang lain bisa melihat gambar saya? Oke, baik. Jadi walaupun seperti ini, saya tetap melihat diawali dengan haleluya, praise the Lord, sama artinya ya, puji Tuhan, bersyukurlah, dan kemudian ayat 2 ada pujian, segala pujian kepadanya. Jadi saudara, dalam merefleksi akan peristiwa-peristiwa lampau, tetap selalu dibawa kepada satu perilaku, tindakan ya untuk bersyukur, memuji Tuhan. Kemudian di ayat 3, ayat 4, dia katakan berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum.
yang melakukan keadilan di segala waktu. Walaupun pasal ini berisi ya kegagalan satu bangsa menurut Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, tapi kemudian ada ucapan syukur dan diawali juga dengan kalimat ini, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum. Artinya menampilkan, mempresentasikan kegagalan. Di sini kita bisa melihat ada kasih Tuhan yang nyata dan konsistensi atau apa namanya ya, Tuhan tidak pernah, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah, namun akhirnya secara terus-menerus berkali-kali kejatuhan, namun ada pertobatan, ada pemulihan, dan itulah yang akan dikesankan di dalam pasal. Kemudian saudara lihat ayat 4 dia katakan, ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada. Jadi, saudara, ketika pemazmur mau sampaikan akan kegagalan-kegagalan ini, namun di awal dia sudah, ya ini luar biasa saudara. Jadi ini sebagai refleksi memohon kepada Tuhan tentang kemurahan Tuhan terus berlanjut dan akhirnya bagi umatnya, dan ini boleh disebutkan, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Jadi kemurahan Tuhan dan juga keselamatan dari Tuhan boleh terjadi bagi umat Tuhan, dan itu harapan di bagian awal dari pasal ini, ya. Oke, saudara, jika mau lanjut, jadi apa yang menjadi daftar dosanya bangsa Israel di dalam pasal ini? Sebelum lanjut kepada daftar yang lebih panjang, dia katakan begini, kami, kata lain di eranya mereka, si penulis Mazmur, dan nenek-nenek moyang kami telah berbuat dosa. Oh, ini poin bagus, saudara. Artinya bahwa kita tetap terbuka untuk mengakui bahwa saya salah, saya berdosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Berbuat dosa, bersalah, berbuat fasik. Ya, ini penekanan yang sama, walaupun mungkin berbeda di dalam memperkaya ide, di dalam mengakui akan kesalahan-kesalahan. Kemudian di ayat 7 diawali dengan satu peristiwa sejarah yang mana itu menjadi titik awal daripada uraian daftar ini. Ya, dikatakan nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak mengingat besarnya kasih setiamu. Mereka memberontak terhadap yang maha tinggi. Saudara lihat, tidak mengerti, tidak mengingat, dan kemudian memberontak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ayat 8, namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya untuk memperkenalkan keperkasaan. Saya tertegun dengan membaca Mazmur 106 ini. Saya pernah lewati membacanya saat mana follow the Bible, tapi kali ini, hari kemarin saya coba baca. Saya terkadang kalau mungkin bernafas dan kemudian seperti gitu ya. Artinya bahwa luar biasa orang Israel ini. Berkali-kali dan selalu tergoda dengan segera mereka jatuh. Tapi saudara, itu ayat 7. Ayat 8, namun diselamatkannya. Formula ini muncul berkali-kali di keseluruhan pasal ini.
satu list dosa, satu list pemberontakan, peristiwa sejarah memberontak bangsa Israel. Langsung ayat berikutnya di cover dengan Tuhan kembali. Waduh, luar biasa saudara. Luar biasanya ngerinya perbuatan itu, tapi luar biasanya kasih setia Tuhan bagi Israel. Nah, ada banyak saudara daftarnya, tetapi saya ingin perlihatkan kepada saudara hari ini sesuai dengan tempat-tempat yang disebutkan di dalam pasal ini. Banyak pelanggaran-pelanggaran, tetapi ini yang saya mau tampilkan bisa saja adalah, ya ini dikategorikan adalah yang lebih terhubung atau terujuk kepada di mana mereka melakukannya. Jadi di ayat 7 tadi, mereka memberontak terhadap Allah yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Kapan itu? Jadi kiri kanan saudara tebing, di depan laut, dan di belakang bangsa rombongan Firaun ya sedang mengejar mereka. Dan saudara lihat, disitulah kemudian pemberontakan awal itu terjadi. Tapi apa yang terjadi? Ayat 7, ayat 8 disebutkan bahwa akhirnya Tuhan selamatkan mereka. Wah, saya kalau baca itu luar biasa. Dikatakan bahwa mereka berjalan melintasi laut itu ya, yang dibelah seperti berjalan di padang pasir. Luar biasa, Tuhan luputkan mereka. Kemudian ayat 14, mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Memang tidak disebutkan di mana, tetapi kita ingat tentang nafsu makan ini adalah ketika mereka meminta daging dan kemudian Tuhan kirimkan burung serendah mungkin dan sebanyak mungkin, jadi dengan mudah untuk menang. Saya tidak tahu berapa dari saudara yang pernah ke kolam ikan, ya. Dan kemudian di sana banyak sekali ikannya. Dan jika saudara taruh tangan saudara, saudara dengan mudah akan menangkap ikan itu. Ya, itu di air. Kalau di udara, bayangkan saudara bisa tangkap burung itu. Dan itu yang terjadi, saudara. Wah, saudara, ini menarik. Dan itu ayat 14. Ayat berikutnya, lagi-lagi Tuhan katakan. Jadi ketika membeberkan dosa ini, disampaikan juga bagaimana kasih setia Tuhan itu berlaku bagi mereka. Tuhan kasih makan. Kemudian ayat 19. Mereka membuat anak lembu di Horeb. Luar biasa, Alkitab katakan teks ini menyebutkan bahwa luar biasa mereka menukar kemuliaan Allah dengan patung. Maksudnya lembu, anak lembu yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Dan sujud menyembah pada patung tuangan itu. Lagi-lagi ayat 20 dan seterusnya menyebutkan bahwa Tuhan kembali menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Ada momen lain lagi di ayat 28. Mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Saya tidak munculkan beberapa ayat yang lain, tetapi sejatinya kita tahu kisah itu adalah setelah setelah saudara tahu mungkin Bileam ya. Bileam dibayar untuk mengutuki bangsa Israel. Tetapi ketika Balak melihat tidak ada manfaatnya, saudara, strategi berikutnya yang dia lakukan adalah untuk menjerat orang Israel jatuh ke penyembahan berhala dan juga pelacuran. Jadi, saudara bayangkan
ada perempuan-perempuan bukan orang Israel ya, yang kemudian memang sengaja dibiarkan dan menjadi perangkap. Dan yang menyakitkan adalah bahwa di Baal Peor di Peor ini akhirnya laki-laki, pria-pria daripada orang Israel mengambil mereka, ya, dan tidak hanya bersinah secara fisik, tetapi juga bersinah secara rohani. Bahkan di dalam Alkitab disebutkan bahwa mereka bawa perempuan-perempuan ini dan kemudian masuk ke tenda, dan kemudian ya itu yang terjadi, dan kemudian ada yang menikam mereka ya. Jadi peristiwa ini sangat memilukan hati Tuhan. Namun sekali lagi saudara, ya, Tuhan kemudian menunjukkan kasih setia. Kemudian di Meribah, ya, mereka menggusarkan Dia, Allah, dekat air Meribah. Sudah bahas pelajaran kemarin ya, minggu lalu, pekan lalu, dan Meribah dan Masa dan Meribah. Dan saudara, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Saudara tahu celaka apa? Ya, Musa karena saking sudah kesal juga padahal Tuhan katakan Musa adalah orang yang paling lemah lembut. Tetapi ketika Tuhan katakan untuk apa? Dia kemudian pukul gunung batu itu, ya, supaya bisa keluar air. Lagi-lagi Tuhan kemudian menyediakan solusi luar biasa Tuhan. Nah, ayat 40 saudara, maka menyala murka Tuhan terhadap umatnya. Ia jijik melihat miliknya sendiri. Saya tidak tahu bagaimana pemazmur sedang membeberkan kesalahan-kesalahan ini, dan kemudian dia menyertakan kalimat ini di dalam teks pasal ini. Sangat keras, saudara. Mungkin secara apa ya istilahnya, sopan ya, mengatakan ini kejadiannya ya. Kalau kalimat-kalimat ini mereka berpaut pada Peor ya, mereka dirangsang nafsu ya, agak manis terdengar ya, lembut terdengar, tapi mungkin hanya sekedar menampilkan dan kemudian singkatnya meminta pengampunan, mereka bertobat dan kembali kasih karunia Tuhan itu diberikan. Tapi saudara, ketika kalimat ini dimunculkan, menunjukkan betapa Allah begitu serius terhadap dosa. Saya nak tahu jika misalkan, ya, Kristus adalah pengantin pria, kita jemaat adalah pengantin wanita. Jika kemudian pria, suami, merasa jijik terhadap miliknya sendiri, terhadap istrinya sendiri. Saya tidak tahu berapa dari saudara yang kemudian rasa jijik. Saya pernah mengingat peristiwa-peristiwa ketika terjadi pertikaian di dalam keluarga. Ya minta maaf, ujung-ujungnya itu disebabkan karena ketidaksetiaan ya. Sampai kemudian rasa itu ada seperti ini. Namun saudara, terkadang untuk rekonsiliasi, ya, rujukan, sulit saudara. Manusia, ya memang tidak ada yang sulit jika kita karena Hosea saja ya, berkali-kali istrinya melacurkan diri. Tapi ya harus seperti itu untuk mengampuni ya. Tapi tidak bisa dipungkiri manusia jika ada kesalahan berikutnya, maka yang lampau itu selalu diungkit. Nah, saudara, artinya bahwa bukan Allah
memang Allah sangat mencintai kita. Tetapi ekspresi jijik di sini itu terhubung dengan dosa-dosa pelanggaran yang dibuat telah melukai hati Tuhan. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, dia katakan begini, Mazmur 106 juga mengingatkan peristiwa besar dalam sejarah Israel, termasuk keluaran, ya. Jadi dari waktu mereka keluar ada laut Teberau, ya, persinggahan di padang gurun, dan selanjutnya sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Mazmur ini juga menekankan dosa-dosa keji. Dan inilah kejijian yang ditunjukkan, diekspresikan dalam pasal ini. Dari para bapa leluhur yang memuncak pada generasi yang dibawa ke pembuangan. Kemudian Mazmur ini juga seperti yang lainnya menunjukkan kesetiaan Allah pada perjanjian kasih karunia-Nya, yang dengannya Dia menyelamatkan umat-Nya di masa lalu. Mazmur pasal ini juga mengungkapkan ada harapan bahwa Tuhan akan kembali menunjukkan kebaikan kepada umat-Nya yang bertobat. Jadi Mazmur ini menunjukkan tentang kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah, konstan, tapi tetap bersyarat, ya. Jika kita melanggar, maka ada konsekuensi. Namun pasal ini juga menunjukkan ada harapan bahwa jika kita berbalik, kita bertobat, maka kesetiaan Tuhan itu tetap berlanjut. Permohonan untuk pembebasan saat ini bukanlah angan-angan, tetapi itu adalah merupakan ekspresi doa iman. Ingat, Mazmur ini juga adalah doa, ini juga adalah himne atau hymns, ya, nyanyian, pujian. Doa iman berdasarkan kepastian pembebasan Tuhan pada masa yang lampau. Itu yang tadi kita awali di ayat 1 sampai ayat 3. Dan kemudian mengenai karakter kesetiaan Allah yang tidak pernah gagal terhadap perjanjiannya dengan umat-Nya. Ada satu ayat tadi, atau mungkin yang akan kita baca berikut. Jadi ujung-ujungnya mengapa Tuhan begitu baik kepada orang Israel? Oleh karena Dia mengingat perjanjiannya yang telah Dia buat untuk bangsa ini. Oke, kemudian Mazmur ini juga, ya, sebagai pengingatan akan kegagalan Israel, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengakuan dosa-dosa mereka dan pengakuan bahwa mereka tidak lebih baik dari nenek moyang mereka. Ingat saudara, pasal ini menunjukkan tentang kesetiaan Tuhan, menunjukkan ada harapan, tetapi harapan itu diimplementasikan dengan kita datang mengaku akan dosa-dosa kita. Tetapi bukan hanya mengaku dosa kita. Kita harus mengaku, mereka mengaku mereka tidak lebih baik dari nenek moyang mereka. Apakah mereka pernah melakukan pemberontakan melebihi di Laut Teberau, di Baal Peor, atau mungkin di padang gurun lainnya? Tidak. Tetapi mengapa disebut lebih buruk atau tidak lebih baik? Karena mereka sudah punya sejarah. Mereka sudah punya pengalaman-pengalaman terdahulu. Jadi saudara, sama dengan kita. Ya, Alkitab katakan bahwa Paulus di dalam buku Korintus dia katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ini tidak melebihi, dan juga peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan juga dicatat di dalam Alkitab, itu menjadi sebuah pembelajaran, peringatan kepada kita.
Jadi saudara, dulu bisa saja mereka trial and error, ya. Tapi untuk kita hari ini, saudara, kita sudah punya contoh itu. Dan jangan buat itu. Terkadang kita secara manusia, ya kalau belum coba, belum kapok, ya, belum tobat dalam artian kapok, kita belum mau sungguh-sungguh bertobat. Oke, kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Ada satu ayat, di ayat 13, dia katakan begini, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat. Pertanyaannya adalah, mengapa begitu mudah bagi kita, sama seperti mereka juga, untuk melakukan seperti ayat ini katakan dalam kehidupan kita sendiri. Oke, saya mau tunjukkan konteks dari ayat 13. Ini dia, ya. Ayat 13 dia katakan secara full ayat ini di ayat 13 dan 14, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Ayat 14 ini muncul tadi. Tetapi saudara lihat, artinya ini dalam konteks waktu mereka sedang berada di sedang kelaparan, ya, bahkan mengidam-idamkan daging. Nah, saudara, mengapa disebutkan kata segera? Kata segera jika kita baca dari ayat 9, 10, 11, maka kita akan temukan, saudara. Artinya begini, dihardiknya laut teberau hingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, maksudnya kaum orang Mesir yang dipimpin oleh Firaun. Ditebusnya mereka dari tangan musuh. Mereka menjadi budak di Mesir. Sekarang ditebus, diambil, dibebaskan. Air menutupi para lawan mereka. Pasukan berkuda daripada orang Mesir. Seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Baru saja saya kalau lihat ini, saudara, luar biasa. Saya merinding. Ini mengimajinasikan. Saya berimajinasi saja. Itu merinding saya, saudara. Luar biasa. Laut itu terbelah dan kemudian berjalan. Itu. Tapi setelah dari situ, mereka kemudian, tetapi segera mereka melupa. Saudara, itu mereka. Bagaimana dengan kita? Saya yakin mirip-mirip juga, ya. Karena ya itu namanya dosa kesayangan, saudara. Kita susah move on. Sudah apalagi satu tindakan yang sudah sering berulang-ulang kali dilakukan. Itu secara sistem di dalam tubuh kita akan semakin menguat. Itu ada namanya boton yang membaca di setiap gerakan itu. Dan setiap pengulangan itu akan menumpuk. Jadi ketika terkadang sampai tanpa disadari sudah buat itu. Ya. Contoh, saya sangat saudara-saudara yang dikasihi. Misalnya, saya sering suka buat kalimat seperti itu. Semakin sering dibuat, itu akan semakin kuat. Berita pesan itu secara melalui saraf yang ada itu semakin kuat. Jadi terkadang itu spontan akan muncul ya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, seperti itu misalkan. Nah, jadi apalagi pelanggaran-pelanggaran yang lain, saudara. Kebiasaan berdusta, kebiasaan berbohong,
dan yang lainnya, saudara. Aduh, itu biasa menggosip orang dan kemudian menfitnah orang, mencuri barang orang, ataupun apa saja. Itu setiap pengulangan, itu kabar buruknya, saudara. Setiap pengulangan, semakin kuat itu. Jadi memang pepatah katakan, perhatikanlah kebiasaanmu, ucapanmu, dan jika itu berulang-ulang itu akan menjadi karakter. Dan jika itu sudah jadi kebiasaan, sulit, saudara. Dan inilah ayat itu membuktikan, tetapi segera mereka melupakan. Ya. Terus bagaimana dengan kita? Saudara lihat, walaupun segera mereka melupakan, tapi ayat 15, diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta. Apa yang mereka minta? Ya daging itu, saudara, burung datang, tangkap dengan sesuka hati mereka. Sebab bahkan, saudara, ini ya, kegelojohan, kerakusan. Sementara hewan itu hidup-hidup. Saya tidak tahu, saya pernah sakit beberapa waktu kemarin. Dan kemudian sudah pure, ya otomatis tidak hanya vegan ya, segala sesuatu pokoknya minyak dan yang lainnya tidak disentuh sudah. Dan setelah berangsur-angsur, satu waktu di Bandung ini ada tempat makan Sunda, ya lalapan. Wah, kemudian saya sama istri mampir makan. Sudah langsung kalap gitu ya. Seperti enggak pernah makan seperti tapi jauh dari kegelojohan ya, kerakusan. Saudara, saya bisa membayangkan betapa mereka kemudian, dan dampaknya ada, saudara. Di ayat 15, walaupun itu dengan berhati Tuhan kasih, ya, diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta. Kadang kita meminta, namun kita nggak tahu itu baik atau tidak. Coba saudara lihat frasa berikutnya. Dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Sebetulnya ya Tuhan nak mau kasih juga. Ya, kasih makan ya, tapi enggak harus juga dengan sakit paru-paru plusnya. Tapi saudara lihat itu terjadi. Efek ya yang mereka terima. Baik, mari saya lanjutkan. Tidak hanya segera yang muncul di ayat 13, kata lain, mudah untuk jatuh kembali, tetapi saudara, di ayat 43 dia katakan, berkali-kali, ini setelah rentetan peristiwa sejarah orang Israel itu dibeber. Ayat 43, berkali-kali dilepaskannya mereka. Tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka. Tenggelam dalam rencana. Kalau kita, orang lain, jangan buat lagi ya. Orang lain bersalah, jangan buat lagi ya. Terakhir ya. Kalaupun buat lagi, 2 kali. Sampai 3 kali. Seperti itu. Saudara, tapi luar biasa kasih setia Tuhan. Pasal ini, jika kita renungkan, bisa menetes air mata kita, saudara. Karena begitu baiknya Tuhan. Ayat 44, 45, 46, saudara lihat. Namun ia menilik. Menilik boleh memeriksa, melihat, meneliti
kesusahan mereka, karena Ia mendengar teriakan mereka. Dan ini sebuah harapan. Kalaupun mungkin ada masa-masa yang sulit yang kita hadapi, mungkin bisa kita introspeksi diri kita, ya. Berseru, minta tolong kepada Tuhan, tidak hanya minta tolong. Terkadang ada orang minta tolong tapi malas bantu dia. Dia mah gitu orangnya, misalnya. Ya. Terkadang kita tidak tahu diri. Saya pernah sampaikan, ya, Ibu Ida koreksi saya. Saya terkadang sampai malu sama Tuhan. Karena saya memohon ternyata ya lebih sering ke diri saya. Kapan saya minta untuk bantu pelayanan pekerjaan Tuhan, misalkan, ya. Jadi saya pernah malu seperti itu. Artinya begini, terkadang kita tidak tahu diri. Kita sedang dalam posisi hanya meminta, saudara. Saya yakin dalam pandangan manusia pun itu tidak srek. Jauh lebih baik kita pertama-tama akui, minta ampun, dan kita deal dengan Tuhan, selesai, tidak ada beban, barulah kemudian kita memohon kepada Tuhan. Tapi ini yang luar biasa, ayat 45. Ia mengingat akan perjanjiannya karena mereka. Lagi-lagi, ya, ini kita pelajari hari kemarin juga, ada perjanjian dengan Daud. Dan ini ia mengingat perjanjian ini. Dan kemudian menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Dan apa akhirnya? Akhirnya diberinya rahmat kepada mereka. Baik, ada ayat yang boleh. Oke. Jadi kabar baik dari Mazmur 106 adalah bahwa kasih setia Tuhan selalu menang atas kuasa dosa manusia. Dan peran penting yang dimainkan oleh Musa dan juga Pinehas, ya, ada muncul di Mazmur pasal 6 ini, Pinehas, dalam menolak murka Allah, menunjukkan pentingnya perantaraan Kristus atas nama orang percaya. Hanya pengalaman pribadi akan kasih karunia Allah yang dapat mengubah kisah atau peristiwa di masa lalu itu menjadi kisah kita. Artinya bahwa hari ini kita boleh dimenangkan setelah kita merefleksikan apa yang telah terjadi di masa yang lampau. Apakah sudah menjawab pertanyaan kita? Mengapa kita begitu sering jatuh, bahkan berulang-ulang kali? Jawabannya adalah karena kuasa dosa yang diperkuat, ya, di dalam diri kita. Jadi itu kabar buruknya, saudara. Namun ada kabar baiknya. Kabar baiknya adalah perbanyak penyerahan, ya. Perbanyak penyerahan dan kemudian perbanyak untuk bisa menang di setiap pergumulan yang kecil saja, saudara. Contoh hari Sabat, saya suka bola, ya. Maksudnya sepak bola. Kita kan buka IG, kita buka Facebook, ya. Itu cuman hanya sekedar mau lihat doang, nggak bermaksud. Kapan hari saya suka Belanda, minta maaf ini sedikit cerita aja. Timnas Belanda. Dan mereka main di hari malam Sabat, ya, di Piala Dunia. Wah, saya memang nggak akan menonton, tapi kepikiran, kebawa gitu, menang nggak ya, menang nggak. Jadi hari Sabat kita menuju ke gereja, lagi driving, pas di
lampu merah. Ada bapak-bapak yang nawarin koran. Koran dan kemudian dia jual. Koran Jawa Pos waktu di Surabaya. Oh, deadline-nya di situ. Lalu Anda menang. Apa kira-kira spontan saya? Itu kan hal yang kecil, saudara ya. Ya, saya hanya senyum aja. Sudah langsung ketahuan beritanya. Tapi jika kita coba untuk mencari tahu beritanya, ya search internet, dulu tunggu koran pagi, tunggu berita pagi. Tapi sekarang per detik ini bahkan live itu bisa dapat. Itu hal kecil, saudara ya. Jadi setiap pengulangan-pengulangan yang baik, ketika kita bertekad, maka di situ kuasa itu akan semakin diberikan. Dan kita semakin dikuatkan. Kecenderungan untuk menurut semakin dikuatkan. Tetapi jika kita lemah, kecenderungan untuk memberontak semakin kuat. Itu kabar buruk. Tapi kabar baik, pertolongan Roh Kudus, maka kita akan semakin mau untuk menurut. Ya, step by step itu akan berhasil. Oke, dan ini bagian yang terakhir. Saudara lihat di bagian awal dari pasal ini dan di bagian akhir pasal ini selalu ditutup dengan pujian kepada Tuhan. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Allah kami, kumpulkanlah kami supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Ayat 48, paling terakhir. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan, amin, haleluya. Baik, hari ini saudara, kita telah melihat satu topik yang menarik. Mengingat sejarah dan pertobatan. Artinya bahwa ketika kita mengingat peristiwa-peristiwa ajaib dari Tuhan, mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Tetapi ketika kita termasuk juga dengan mengingat kesalahan-kesalahan, keterpurukan kita, kejatuhan-kejatuhan, kita harus puji Tuhan dengan melihat kondisi atau status kita, posisi kita hari ini, bahwa saya masih ada di gereja, setia di gereja, itu hal positif. Tapi ini juga boleh menjadi sebuah refleksi bahwa jangan sampai kembali kita mengulangi kejatuhan-kejatuhan kita. Terus adakan pertobatan di setiap hari. Karena dosa itu selalu ada, ya. Di setiap satu yang belum diatasi, minta kuasa untuk boleh diatasi. Dan kita boleh disanggupkan untuk menang. Giliran berikut yang satunya lagi, kita minta kuasa agar kiranya kita boleh mengalami kemenangan. Biarlah melalui pelajaran hari ini, boleh menolong kita untuk boleh melihat kemurahan Tuhan yang ajaib. Kasih setianya boleh menjadi bagian kita, pertama. Yang kedua, ada harapan bahwa Allah rindu untuk kita boleh berlaku setia kepadanya. Tetapi di dalam yang ketiga, bahwa Tuhan mengharapkan agar kita boleh bertobat, mengakui, dan berjanji dengan pertolongan Tuhan. Kita hidup lebih baik dan hidup berkenan kepada Tuhan. Baik, itu yang menjadi pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024. Kembali dapat bersama-sama di acara ibadah kita.